Welcome! This is Jennifer from Workforce Pool. What's a talent profile? A talent profile is a feature on the Workforce Pool app that allows you to fill in the details of the job you can perform, the skills you have, your service fee, and your availability in a bid to showcase it to potential people that might need the service you're rendering. Why should I create a talent profile? A talent profile is required if you want to apply for work on the Workforce Pool app. What should I include in my talent profile? A title, a compelling summary and description of what you do, skills and tags, and a service fee. Can I create multiple talent profiles? Yes. If you're skilled in different fields, you can create a talent profile to represent each of the fields. Why are tags important on my talent profile? Tags are keywords specific to the field or category you belong to. Tags are used by our matching algorithm to match your talent profile with the appropriate works listed in the app. How do I know if someone has applied to hire my talent profile? On your dashboard page, you'll be able to see the number of people who've applied under the talent profile card. Thank you so much for watching. We'll catch you another time, and go Pi! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, to the point aja langsung. Pada kesempatan ini kita coba membahas Workforce Pool, ya, artinya adalah kumpulan tenaga kerja, ya. Di sini aplikasi besutan daripada top 10 hackathon Pi Network ini memberikan sebuah platform, ya, dan ini sudah resmi, sudah terhubung SDK-nya, sudah baik adanya lah, manfaatnya sangat besar, ya, dimana ini berhubungan dengan ketenaga kerjaan di seluruh dunia. Artinya kita bisa mencari pekerjaan di platform ini, bisa juga menawarkan pekerjaan, ya, seperti video yang sebelumnya yang sudah saya tayangkan, ya, dari developer, di mana di sana beliau menjelaskan yang pertama, ya, apa itu profil bakat, katanya begitu, ya. Profil bakat adalah fitur di aplikasi Workforce Pool yang memungkinkan Anda untuk mengisi detail pekerjaan yang dapat Anda lakukan. Misalkan teman-teman mampu melakukan apa nih, kerjaan apa nih, kayak saya, si Arul nih, ya, YouTuber asal Depok, selain dari nge-YouTube bisanya cuma nyangkul di sawah, seperti itu, ya, nggak apa-apa, isi aja kan gitu, ya. Oke, kemudian keterampilan yang Anda miliki, biaya layanan Anda menentukan sendiri biaya layanannya berapa yang Anda inginkan, ya, atas keterampilan yang Anda tampilkan di platform tersebut. Dan ketersediaan Anda dalam upaya untuk menunjukkan orang-orang potensial yang mungkin membutuhkan layanan yang Anda berikan. Artinya kita mampu membantu apa, kita mampu menciptakan apa, memberikan hal apa terhadap pekerjaan, sebuah pekerjaan yang mungkin membutuhkan keahlian kita. Seperti itu teman-teman, ya, itu yang dikatakan profil bakat. Makanya di sana kita mengisi profil kita, data kita, kemampuan kita, detailkan di sana. Seperti itu. Jadi nanti ada prinsipnya ini
from home, bekerja dari rumah ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan handphone ataupun laptop, kita bekerja di sebuah perusahaan, namun kita mengerjakan pekerjaan itu melalui platform ini teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ya, developer memberikan pertanyaan dan jawaban ya untuk kita semua pahami. Mengapa saya harus membuat profil bakat, katanya begitu. Nah, profil bakat diperlukan jika Anda mau melamar pekerjaan di aplikasi Workforce Pool. Nah, jadi kalau teman-teman cari pekerjaan melalui aplikasi Workforce Pool, teman-teman harus mengisi profil bakat. Jadi, profilnya, bakat Anda apa, di sana harus diisi ya. Kemudian selanjutnya, apa yang harus saya sertakan dalam bakat profil saya? Yang pertama harus menyertakan tentunya judul ya. Kemudian ringkasan menarik. Judul itu artinya adalah judul bidang apa yang teman-teman minati. Ya, misalkan desain grafis itu merupakan sebuah judul dari pekerjaan yang teman-teman minati. Kemudian video kreator misalkan, atau musik komposer. Nah, bisa aja di sana judulnya. Kemudian ringkasan menarik dan deskripsi tentang apa yang Anda lakukan. Di sana ringkasannya kemampuan Anda ringkas secara menarik dengan bahasa yang baik ya, yang bagus. Di sana didesain bahasanya untuk bahasa penawaran, marketing ya di situ. Kemudian keterampilan dan tag dan biaya layanan. Nah, keterampilan Anda apa aja? Kalau bidangnya adalah editing, software apa yang dikuasai, atau developer, program apa yang Anda kuasai, atau akunting. Ya, perhitungan seperti apa, manajemen seperti apa yang Anda kuasai, dan biaya layanan yang Anda minta. Seperti itu. Selanjutnya, dapatkah saya membuat beberapa profil bakat? Bisa nggak sih kalau misalkan kita bikin profil lebih dari satu? Ya, profil Anda, bidang Anda memiliki multi talent, misalkan Anda di dunia seni, itu ada desain grafis ya, ada melukis ya. Kemudian, tapi satu sisi Anda juga paham IT, Anda programmer, Anda developer. Nah, itu boleh ya. Ya, katanya, jika Anda terampil dalam berbagai bidang, Anda dapat membuat profil bakat untuk mewakili masing-masing dari wadah pekerjaan yang ada. Nah, artinya nanti kita coba cek juga di platformnya, sebetulnya ada pekerjaan di dunia ini ya, dari negara lain itu membutuhkan apa aja sih yang dibutuhkan, kita bisa mencocokkan, mensesuaikan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sesuai dengan bidang kita, keahlian kita, boleh profil kita buatkan lebih dari satu. Ya, jadi nanti yang diterima mana nih ya, kita semacam kayak ngelamar teman-teman ya. Jadi ngelamar bidang ini, ditolak, masih ada profil yang ini gitu loh, boleh ya. Jadi lebih dari satu boleh. Kemudian mengapa tag penting di profil bakat? Nah, tag adalah kata kunci. Nah, misalkan tag itu adalah Crash Arul 20 misalkan gitu, atau Crash Jonathan 20 misalkan, atau apalah itu ya. Nah, itu tag itu adalah kata kunci khusus untuk bidang atau kategori tempat Anda berada ya. Misalkan ya seperti nama, tempat, daerah, atau apalah ya. Tag adalah digunakan oleh algoritma pencocokan kami untuk mencocokkan profil bakat Anda dengan yang sesuai karya atau kemampuan yang terdaftar di aplikasi. Oh, berarti tag di sini maksudnya bukan hanya buat kata kunci, tapi fungsionalnya adalah untuk searching algoritma, semacam kayak YouTube misalkan Crash cryptocurrency. Nah, itu akan keluar. Cakupannya adalah grupnya cryptocurrency, akan keluar semua, akan bisa mendeteksi. Nah, misalkan kayak Anda berarti di sini Crash YouTube misalkan, atau Crash desain grafis, atau Crash painting, melukis. Nah, itu kata kunci. Kata kunci itu untuk bidang kategori yang kita pilih. Berarti di sini bukan kata kunci pribadi ya, sorry ya. Jadi bukan kata kunci pribadi buat log akun kita, bukan. Tapi kata kunci untuk pencarian. Ya, itu penting. Gitu, untuk pencarian mesin algoritmanya. Oke, kemudian bagaimana saya tahu jika seseorang telah melamar untuk mempekerjakan saya di profil bakat? Di halaman dashboard Anda
Anda akan dapat melihat jumlah orang itu diterapkan di bawah bakat kartu profil Anda. Jadi nanti di profil kita di bawahnya itu ada komen kayak semacam kayak komen atau mungkin ada beberapa notif. Nah, kita tinggal buka klik aja di bawah profil kita itu siapa aja sih yang sudah lihat profil kita, kemudian siapa yang approve profil kita dan meminta kita untuk segera melanjutkan tahap selanjutnya. Karena perusahaannya menerima daripada melihat bakat kita, misalkan seperti itu ya. Jadi ada nanti di dashboardnya. Jadi itu penjelasan dari developer teman-teman ya, developer di mana di sini mengetengahkan peluang besar untuk worldwide, untuk seluruh dunia, bahwa pekerjaan work from home sekarang semakin dimudahkan dengan adanya platform ini. Kita bisa bekerja di luar tanpa perlu kita berangkat keluar. Seperti itu tujuannya. Dan selain daripada itu memang di sini membantu juga untuk lokal teman-teman. Tadi dijelaskan bukan hanya global tapi area kita. Jadi kalau misalkan kita tadi tagnya crash Lowongan Depok misalkan atau crash lowongan Kalimantan misalkan. Nah, jadi nanti dia akan mencari, si mesin algoritma itu mencari lowongan yang ada di kota tersebut. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada perusahaan atau pengembang yang membutuhkan tenaga atau karyawan, nanti yang sudah terdaftar di sini dia akan searching sendiri engine-nya, ya searching sendiri, ketemu dengan tag kita, maka dia akan membaca profil kita. Nah, disitulah nanti di dashboard profil kita di bawahnya ada notifikasi, ya penerimaan bahwa menarik dengan kemampuan kita, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ini luar biasa kalau menurut saya. Ini platform yang menawarkan kemudahan bagi kita, selain daripada kita bisa menambang, tetapi kita juga bisa produktif, bekerja, tetap bekerja, ya, memanfaatkan daripada pengetahuan kita, kemampuan kita di bidang apa bisa disalurkan dan bisa dibantu melalui platform ini. Ya, gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk selain daripada kita bekerja, juga untuk terus menjalankan roda perekonomian offline tentunya. Ya, ini penting juga sebetulnya, makanya bagus sekali ini ya. Oke teman-teman, itu penjelasan dari developer ya. Nah, ini kita memahami, kemudian selanjutnya memahami workforceful itu sendiri ya, karena kita itu kan dari developer, teknisnya seperti itu, tapi sebetulnya teman-teman mungkin workforceful ini gimana sih dan bagaimana sih sebetulnya gitu kan. Nah, workforceful adalah pasar pekerja lepas pertama berdasarkan ekosistem berbasis blockchain yang paling mudah diakses di dunia jaringan Pi. Dengan menggunakan aplikasi Workforceful, siapapun dapat terhubung dengan dan mempekerjakan pekerja lepas di seluruh dunia melalui pencocokan pekerjaan dan bakat secara otomatis. Kemajuan berbasis prestasi ya, dan pembayaran blockchain. Pembayaran blockchain di sini membayar menggunakan Picoin, teman-teman ya. Setelah hackathon, kami akan memperluas fungsionalitas. Ya, ini karena juara top 10 terbaik ya, 10 terbesar. 10 terbesar di juara di hackathon, ya, kami akan memperluas fungsionalitas aplikasi untuk menyertakan kontrak pintar dan pembayaran peer to peer yang sebenarnya bergantung pada penerapan fitur ini di PSDK. Artinya peer to peer di sini nanti pembayarannya mirip dengan P-Chain Mall. Artinya si perusahaan yang tergabung di Workforceful, ketika pekerjaan di perusahaan tersebut kita kerjakan, nanti si perusahaan tersebut akan mengirimkan koin Pi-nya melalui Workforceful dan menggaji kita, mengirim ke smart contract kita atau bukan smart contract, ke wallet address kita. Gitu ya. Jadi ini adalah sebuah penghubung atau perantara yang luar biasa kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan Prancis misalkan seperti itu ya, bidang apa, nah nanti di sana mengirimkan ke wallet kita sekian gitu. Tapi mungkin melalui platform ini ya, seperti seperti P-Chain Mall kan, dia tetap harus melalui platform itu agar lebih safety, lebih aman. Jadi kalau terjadi apa-apa, koin kita tetap aman. Bagi perusahaannya itu sendiri ya. Tapi kalau bagi kita karyawan misalkan penerima ya, artinya kita hanya tinggal menunggu saja koin Pi masuk gitu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk proposal ya, untuk proposal daripada Workforceful ini,
Karena Pi katanya bertujuan untuk menjadi ekonomi yang benar-benar meritokratis. Masuk akal untuk memiliki aplikasi tempat orang dapat memposting proyek yang membutuhkan bantuan dengan imbalan Pi. Ya, jelas ya, dengan imbalan Pi ya, bukan dolar, bukan apa-apa, tapi dengan Pi. Pada tingkat paling dasar, aplikasi ini akan serupa dengan presentasi yang saya lakukan di Pi Conversation awal tahun ini. Nah, ini ada YouTube-nya sebetulnya teman-teman ya. Ada Pi Conversation. Namun aplikasi ini dapat diperluas dalam beberapa cara. Sudah saya uraikan di bawah ini ya. Tentu saja jika semua ini masuk akal untuk digunakan atau digabungkan ke dalam proyek lain, atau jika ada saran lain, saya terbuka untuk membantu dan bekerja untuk mewujudkannya. Jadi artinya di sini memang ketika memang ini masuk akal ya untuk digunakan, ya monggo, bagi yang punya perusahaan butuh karyawan, gunakan platform ini. Bagi teman-teman yang butuh pekerjaan, silakan cari dengan menggunakan platform ini. Ketika pun memang ada saran atau ide, ya silakan memberikan masukan kepada platform ini. Seperti itu ya. Oke, kemudian persyaratan ya. Persyaratannya adalah yang pertama, daftar proyek yang membutuhkan bantuan. Menelusuri item-item ini akan membawa pengguna ke deskripsi mendetail tentang proyek, di mana mereka dapat menerapkannya. Ya, daftar proyek yang membutuhkan bantuan artinya mungkin di sini adalah ketika sebuah perusahaan butuh banget nih dengan yang ahli apa, di situ harus didetailkan. Ingin mencari orang yang ahli di bidang ini, fokus ini segala macam, didetailkan di situ. Nah, kemudian si platform ini ikut menelusuri, mencari karyawan yang mampu memiliki kualitas di bidang yang sama. Ya, di mana mereka dapat menerapkannya nanti, seperti itu ya. Termasuk juga kita, makanya untuk mengisi profil ketika kita melamar atau menyimpan profil itu untuk siap bekerja harus sedetail mungkin. Kemudian yang kedua, daftar pionir katanya. Nah, itu kan tadi daftar proyek perusahaan ya, harus detail butuh apa. Kemudian yang kedua, daftar pionir. Ya, daftar pionir itu adalah kita yang mencari pekerjaan, yang bersedia mengerjakan proyek dengan imbalan Pi. Menelusuri item-item ini akan membawa pengguna ke halaman pionir yang akan menampilkan keterampilan, ketersediaan, dan lain-lain. Jadi platformnya itu ketika kita memilih sebagai pionir pencari pekerja, itu formnya di platform ini beda. Kalau untuk yang pemilik proyek atau pemilik perusahaan, itu formnya di platform itu berbeda gitu teman-teman. Nanti diarahkan ke sana, kita tinggal isi aja. Jadi nanti kita mengisi keterampilan dan ketersediaan kita, kesanggupan kita di bidang apa ya. Dan cara untuk memulai kontak katanya. Nanti ada cara-cara untuk memulai kontak nih. Jadi kalau memang terhubung, kita diterima di perusahaan ini, perusahaan itu tertarik dengan kita, nanti ada kontaknya untuk saling menghubung. Kemudian poin yang ketiga, persyaratannya adalah kemampuan untuk mencari kedua daftar. Yang paham nggak di platform itu. Jadi kita cari nih, jangan sampai salah, kita daftar sebagai proyek atau pemilik perusahaan, malah kita ngisi sebagai daftar pionir. Nah, ini juga harus dipahami. Kemudian poin yang keempat, kemampuan pesan. Ini juga dapat mencakup cara untuk mengintegrasikan aplikasi obrolan jaringan Pi. Nah, kemampuan pesan itu kita bisa berkomunikasi via chat nggak? Ya, ini kan dasarnya ya, dasarnya harus minimal paham itulah. Menggunakan platform ini kan kita harus paham. Jadi komunikasi via chat, mungkin nanti ada chat peer-to-peer, artinya chat ke perusahaan tersebut. Nah, dengan menggunakan platform ini, nanti di sana disediakan juga dan teman-teman harus paham bagaimana cara menggunakannya. Kemudian yang kelima, alur kerja bagi pengguna untuk membuat proyek. Ya, alur kerja dari perusahaan yang ditawarkan ya. Itu bagi kita, bagi pengguna untuk membuat proyek apa nih yang kita kerjakan. Ya, Anda melamar, Anda diterima oleh daftar proyek tadi atau perusahaan tadi, nanti ada alur kerjanya. Nah, itu harus dipahami juga. Nah, posisinya di mana nanti ya di platform ini. Kemudian poin yang keenam, alur kerja bagi pengguna untuk membuat halaman untuk menampilkan keterampilan dan keterbukaan mereka untuk bekerja. Nah, di sini pengguna sendiri harus membuat halaman untuk menampilkan keterampilan yang pengguna mampu ya, yang tadi sempat diulas di awal bahwa kita harus mendetailkan seperti itu, pengalaman semacam kayak model apa ya, kurikulum vitae lah ya.
Jadi kurikulum PT itu artinya daftar riwayat hidup. Nah, itu harus jelas ya. Background kita, kemampuan kita di bidang apa ya, keahlian kita seperti apa, agar apa? Agar sesuai dengan alur kerja yang dibutuhkan. Ya gitu, teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh, bagian administrasi untuk melihat pekerjaan yang sedang dikerjakan. Aplikasi, proposal, pesan, melakukan pembayaran, pengajuan keluhan, itu saya yakin kemampuan untuk meninjau dan membayar dengan cepat dan efisien adalah kuncinya di sini, di poin 7. Ya, jadi kita harus nanti memahami cara menggunakan platform ini juga ya untuk administrasi, karena berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan pembayaran juga, jika ada keluhan dan lain sebagainya. Itu nanti jadi aktif, teman-teman ya. Komunikasi antar perusahaan dengan pekerja itu aktif, walaupun jarak jauh online ya. Kemudian poin yang ke-8, fitur yang lebih canggih di bagian administrasi memungkinkan pengguna untuk mengatur obrolan, berkolaborasi ya, dan mengimplementasikan proyek yang lebih canggih ya, yang membutuhkan pionir dengan berbagai keterampilan. Nah, ini ada disematkan fitur canggih katanya gitu, lebih canggih daripada administrasi. Jadi kita itu bukan hanya obrolan semata, tapi di sini lebih mengimplementasikan proyek yang lebih canggih. Di sini mungkin proyek digital tentunya ya. Rata-rata kalau pekerjaan seperti ini memang proyeknya banyakkan proyek yang bisa dikerjakan secara digital, dan proyeknya proyek bidang digital, biasa seperti itu. Kemudian poin yang 9 yang terakhir. Poin yang terakhir, cara untuk menunjukkan peringkat dan ulasan atau umpan balik untuk proyek dan perintis di aplikasi. Ini mungkin bermasalah karena ini bersifat publik dan dapat memengaruhi reputasi pionir. Dapat memungkinkan pengguna menyiapkan nama pengguna yang berbeda di aplikasi. Nah, ini cara untuk menunjukkan peringkat dan ulasan ini yang memang misalkan ini kita nih bekerja di mana? Di perusahaan A misalkan. Nanti hasil dari penilaian perusahaan A dikasih bintang 3 karena hasilnya nggak bagus misalkan. Akhirnya kita dicopot dari sana. Sekali membayar oleh Pi, kita udah selesai, nggak dibutuhin lagi. Kita cari kerjaan lagi misalkan. Cari kerjaan lagi, diterima lagi, ngasih lagi bintang 2 gitu. Terus akhirnya karena terlalu banyak di posisi di bintang 2, ya reputasi kita sebagai pelamar jelek gitu. Nah, nanti kalau misalkan, makanya di sini disarankan oleh platform dapat memungkinkan pengguna menyiapkan nama pengguna yang berbeda di aplikasi ya. Artinya di sini bukan berarti apa ya? Bukan berarti mau memanipulasi, tapi makanya kan tadi dibilang di awal bahwa boleh nggak membuat lebih daripada 2 kemampuan. Nah, teman-teman kalau misalkan yang multi talent punya bidang ini bisa, itu adalah salah satu alternatif yang bagus ya. Makanya ketika kita melamar, kita pastikan dulu, yakinkan diri kita bahwa kita mampu bidang ini. Kalau misalkan bidang desain grafis, kita betul-betul mendalami desain grafis ya, dan tidak akan membuat kecewa seperti itu. Agar apa? Agar nanti penilaian reputasi kita, karena di situ ada public mark atau nilai daripada umum penilaian ya, terlihat oleh publik. Ini yang dikhawatirkan. Jadi kita harus betul-betul di situ sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita, teman-teman. Kan nanti ada penilaiannya secara umum ada gitu ya. Jadi ini penjelasan di awal, dan menjelaskan ini dari platformnya sendiri, teman-teman ya. Oke, kemudian layanan dan sumber pendapatan kayaknya gitu ya. Saya mengusulkan bahwa membuat daftar pekerjaan, mencari dan melamar lowongan akan gratis tentunya. Layanan pendapatan ini kita nggak berbayar di platform ini, kita gratis ya. Pi dapat dikenakan biaya untuk meningkatkan daftar atau menampilkan daftar atau pelamar. Nah, kalau misalkan kita ingin meningkatkan lebih dipublikasi lagi ya, lebih diluaskan lagi profil kita, misalkan dalam skema skala gratis, kita hanya tingkat Asia misal contoh, atau regional di negara Indonesia. Kita ingin diluaskan lagi, kita ingin bekerja di Singapura, kita ingin bekerja di Turki. Nah, itu nanti ketika si engine ya, engine algoritmanya itu ingin otomatis ya menyebar, memperluas daripada profil kita harus berbayar katanya begitu, menggunakan Pi. Ya memang platform yang seperti ini kan sudah banyak sebetulnya. Sudah banyak dari dulu, walaupun memang pembayarannya rupiah atau dolar kan gitu. Nah, ini kita menggunakan Pi. Misalnya jika seseorang membuat daftar gratis ya, pionir atau pionir yang memenuhi syarat yang memasang Pi dalam jumlah tertentu dapat ditampilkan setelah daftar dikirimkan. Nah, artinya memang
ada jumlah yang gratis, misalkan terbatas, kita hanya bisa mengirimkan lamaran misalkan selain daripada begitu 3 tipe misalkan ya, 3 bidang, 3 atau 5 bidang dibatasi. Nanti kalau misalkan kita mau lebih itu berbayar, seperti itu. Jadi ada gratisnya, ada yang berbayarnya untuk memperluas. Selain daripada mempublikasi profil kita, juga di sana menambah daripada jumlah lamaran kita. Biasanya seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan cek and recheck saja ya untuk memahami operasional daripada platform ini teman-teman ya. Di sana teman-teman bisa cek and recheck ya. Ini hanya saya pemahaman saja supaya teman-teman teknisnya bisa sendiri diuji coba ya. Jadi tinggal masuk aja melalui P-browser teman-teman. Jangan melalui browser lain. Tetap kita harus melalui P-browser. Karena untuk project ini yang paling aman adalah melalui P-browser, dan ini bisa dibuka, sudah terhubung, sudah oke. Teman-teman tinggal daftar aja di sana. Namun bukan hanya daftar iseng-iseng, karena kita nggak bakal dapat apa-apa. Kita di sini hanya untuk melamar saja dan untuk menawarkan pekerjaan gitu teman-teman ya. Jadi oke, kita lanjut. Sumber pendapatan lain dapat menawarkan fitur yang lebih canggih ya untuk atau orang organisasi, termasuk ruang atau ruang itu adalah space di sana di platformnya untuk mengatur pemasaran massal atau upaya mengembangkan dan mengatur tim statistik. Alat untuk memberi insentif kepada calon anggota tim, atau saat ini mereka juga bisa mendapatkan area obrolan pribadi. Mungkin mengintegrasikan aplikasi obrolan jaringan Pi. Nah, nanti ada beberapa fitur ya, disematkan beberapa kelebihan di sana. Namun ketika ingin menikmati fitur-fitur yang lebih dalam dan lebih free lagi di sana, mungkin dikenakan cas ya, berapa Pi kita harus bayar. Akhirnya apa? Ada obrolan yang sifatnya betul-betul private, ada yang ruang penyimpanan data kita lebih luas, lebih banyak, seperti itu. Kemudian penyebaran daripada profil kita lebih luas lagi, seperti itu ya. Jadi kita lebih banyak mengirimkan profil dan lain-lain lah. Artinya fitur kelebihan itu kita memang di sana nanti mungkin ada berbayar ya. Tapi sepertinya memang ini akan lebih normal lagi mungkin tahun 2023 ya. Tapi saat ini sudah mulai bisa. Teman-teman boleh isi dan daftar di sana, sudah bisa, tapi belum belum banyak juga yang melamar ya. Tapi coba cek and recheck aja. Barangkali saya sudah beberapa pekan ini belum buka lagi. Nah, baru per hari ini saya coba iseng-iseng pahami dan pelajari lagi ini ya. Jadi dan ini ternyata memang penting buat teman-teman gitu loh. Makanya saya sampaikan. Oke, kemudian sumber pendapatan potensial di masa depan dapat melibatkan pengguna kontrak pintar. Ya, jika diterapkan itu ya, Jadi sumber pendapatan potensial di masa depan dapat melibatkan pengguna kontrak pintar. Pengguna kontrak pintar itu kan berarti secara umum ya. Mungkin nanti ke depannya bisa perusahaannya ingin bayar pakai BNB misalkan atau apa ya, bisa jadi jika itu diterapkan. Untuk mendukung usaha oleh individu atau sindikat pionir. Ya, artinya di sini mendukung usaha-usaha individu, usaha-usaha sendirilah. Artinya di sini yang memberi pekerjaan nih dia menggunakan BNB atau apa ya, bolehlah mereka ada cuman buat bayarnya koin BNB nih misalkan kayak gitu. Pi tidak mau dibayar pakai Pi tapi pakai BNB. Mungkin ada kalau itu disematkan kontrak pintarnya ya. Jadi itu nanti next. Oke, persyaratan teknis ya. Kerangka JavaScript ujung depan, server ujung belakang, menjalankan API web ditulis dalam .NET, Java atau kerangka kerja serupa lainnya, basis data SQL. Oh, ini persyaratan teknis yang berhubungan mungkin dengan kemampuan digitalisasi ya, kemampuan programmer. Ini katanya persyaratan teknisnya yaitu kerangka JavaScript ujung depan ya, server ujung belakang. Artinya menguasai JavaScript, kemudian menjalankan API web, mengerti cara menjalankan API web, ditulis dalam .NET, Java atau kerangka kerja serupa lainnya, basis data SQL. Ya, artinya ini memang betul ya. Ini untuk kita yang memang sebagai developer, pengembang. Nah, ini adalah syarat-syarat teknisnya yang harus terpenuhi. Kemudian bantuan dibutuhkan. Nah, ini bantuan dibutuhkan artinya ketika membutuhkan bantuan pengembang atau insinyur perangkat lunak untuk membangun ujung depan dan belakang pengembangan bisnis
dan manajer pemasaran untuk mempromosikan produk di dalam ekosistem Pi dan di luarnya. Manajer operasi bisnis untuk mengembangkan dan menerapkan proses. Oh, ini untuk developer. Ini bantuan dibutuhkan ini untuk developer atau mungkin perusahaan-perusahaan yang mencari pekerja, di bidang digital atau di bidang website dan lain sebagainya. Ini adalah yang dibutuhkan dan syarat-syarat teknis tadi, ya. Oke. Jaringan Pi dan logo Pi adalah merek dagang dari perusahaan komunitas Pi. Catatannya itu. Jadi logo Pi, teman-teman yang mencoba buat video, ya, mencoba jadi YouTube atau mencoba jadi YouTuber atau mencoba apapun itu mempromosikan Pi Network, itu Pi Network milik komunitas. Ya, logo Pi Network itu milik komunitas. Itu merek dagang kita. Gitu, teman-teman. Oke. Saya rasa penjelasan untuk Workforce Pool itu saja sementara, ya. Teknisnya teman-teman bisa coba cek melalui Pi browser, ya. Di sana bisa login, ya, cek and recheck bagi teman-teman yang butuh pekerjaan, ya, di seluruh dunia. Sementara ini mungkin kita coba teman-teman butuh lokal kali. Kalau misalkan nanti lokal kan bisa tanpa Pi juga bisa, mungkin dibayar rupiah bisa saja, ya, melalui dapat pekerjaan melalui platform ini, tapi pembayarnya kan peer to peer, ya, bisa saja offline ketemu dan lain sebagainya, ya. Oke, itu aja, mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman, ya. Jadi Workforce Pool ini adalah satu platform termasuk 10 terbaik hackathon yang dipelopori atau dimodali oleh Pi Network, ya. Jadi ini bagus dan ini sudah safety, ini sudah oke, dan ini bisa membantu orang banyak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai bidang masing-masing. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.